Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Muklis dengan NIM 09031281924066. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah IRP. Untuk soal pertama yang saya pilih ada soal nomor 8, yaitu jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengolahan MRI. Yang pertama ada variabel jadwal induk produksi, yaitu merupakan proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, itu pekerja, mesin, dan bahan yang dimiliki. Nah, lalu selanjutnya ada status atau catatan persediaan, yaitu yang menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Lalu ada struktur produk, ini berisi informasi tentang hubungan antara komponen yang satu dengan lainnya dalam suatu perakitan produk akhir. Lalu ada pesanan komponen dari luar. Pesanan ini tidak dapat digunakan untuk pesanan independen, tetapi lebih pada pihak luar yang membutuhkan, misalnya untuk service part atau pesanan antar perusahaan dan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan produksi. Lalu yang terakhir ada peramalan permintaan independen. Peramalan ini digunakan untuk komponen yang dibutuhkan oleh produksi tetapi di luar sistem MRP. Misalnya untuk peramalan atas pesanan komponen dari perusahaan lain dan peramalan atas item yang independen. Lalu soal selanjutnya yang saya pilih yaitu jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Yang pertama adalah langkah netting, merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Informasi yang diperlukan yaitu kebutuhan kotor untuk setiap periode, yang kedua ada persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan, yang ketiga yaitu rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Lalu prosesnya yang kedua yang saya tulis adalah loading, proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Metode untuk menentukan load ada 4, yaitu fixed order quantity, kuantitasnya fix namun pemesanan periodenya tidak. Lalu ada economic order quantity dengan perhitungan terlebih dahulu. Lalu ada load for load, load-nya sesuai dengan kebutuhan bersih. Lalu ada fixed period requirement, periodenya fix namun kuantitas pemesanannya tidak berdasarkan intuisi. Lalu soal selanjutnya yang saya pilih yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan RRP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Nah, maksud dari one input multiproses ini, sistem dapat terintegrasi dengan sebagian besar proses bisnis yang ada dalam organisasi dan mampu mengolah sebagian besar transaksi yang ada di dalam organisasi, sehingga dengan satu proses input dapat menghasilkan berbagai macam proses dan output yang dibutuhkan. Contohnya misalnya dalam rumah sakit ada pegawai yang menginput data dan riwayat pasien ke dalam sistem atau software ERP, maka sistem dapat memberikan banyak data yang berguna, seperti pasien mana saja yang perlu dirawat inap, atau pasien mana saja yang memerlukan perlakuan khusus untuk kayak terapi misalnya, dan sudah dapat ditentukan jadwal dan ruangannya. Semua proses tadi dilakukan hanya berdasarkan dari satu inputan yang telah diinputkan pegawai tadi. Lalu untuk soal wajibnya nomor 10, bisa dilihat berikut ini adalah gambar untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Untuk soalnya sendiri, untuk masing-masing bahan baku A B dan C tentukan nilai-nilai sebagai berikut: netting, loading, offsetting, dan explosion. Lalu jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Baiklah, sebelumnya untuk reminder, netting itu adalah selisih antara kebutuhan kotor dan keadaan persediaan. Lalu loading adalah besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Lalu offsetting merupakan proses rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Nah, penentuan posisi offsetting ini ditentukan berdasarkan lead time tertentu. Nah, lead time ini adalah jeda untuk waktu barang dipesan dan diterima. Explosion merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Nah, bisa lihat dari gambar ini, yang dimulai itu dari D ya, karena D ini merupakan induk dari C dan A dan B. Nah, untuk kondisinya tadi seperti soal pencarian nilai loading bahan baku maaf
D menggunakan fixed periode requirement, bisa dilihat. Nih, nah, oke. Nah, dengan intuisi lot sebesar 4 bulan, nah, dan lead time 1 bulan. Nah, diketahui untuk kebutuhan kotornya angkanya sebagai berikut dan jadwal penerimaan persediaan angka berikutnya. Lalu persediaan di tangan 28. Nah, ini untuk mendapatkan kebutuhan bersih ini merupakan selisih dari kebutuhan kotor dan kondisi persediaan. Nah, pada periode keempat kebutuhan bersih angkanya mulai ada karena mulai selisihnya mulai terlihat karena kondisi persediaan yang habis. Nah, lalu ukuran lot pun ditentukan. Nah, ukuran lot tadi menggunakan metode FPR, ukuran lot dengan intuisi, dan intuisi itu periodenya fixed di 4 bulan, dan namun untuk kuantitasnya dilakukan dengan intuisi, didapatkan angka 12 pada periode 1, lalu dibutuhkan pemesanan lagi di periode kelima dengan angka 86, perhitungan dari periode kelima dan periode ke-8. Didapatkan angka sebagai berikut. Lalu didapatkan angka persediaan sebagai berikut. Dan lalu offsetting ditentukan dari kebutuhan bersih dengan lead time 1 bulan, maka digeser 1 bulan, dan didapatkan angka offsetting sebagai berikut. Lalu untuk jumlah nettingnya sendiri 98, yaitu jumlah kebutuhan bersih. Nah, lalu untuk ke komponen B, kondisi bahan baku B ini untuk kondisinya pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lalu ada untuk lead time-nya sendiri 2 bulan. Nah, kebutuhan kotor ini seperti digambar, itu 2 kali dari D. Nah, untuk B, lalu didapatkan angka sebagai berikut. Lalu untuk jadwal penerimaan persediaan sudah diketahui tadi, untuk persediaan di tangan juga. Nah, kebutuhan bersih ini didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dan kondisi persediaan. Dapatkan angka sebagai berikut. Lalu untuk ukuran lot, nah dengan intuisi dengan nilai fix 20. Nah, dengan nilai fix 20 ini menggunakan intuisi pemesanannya, maka dari periode keempat dan periode ketujuh harus dilakukan pemesanan di setiap periodenya dengan nilai fix tadi 20. Lalu didapatkan angka persediaan akhirnya sebagai berikut dari selisihnya. Lalu untuk offsetting tadi didapatkan dari kebutuhan bersih dengan lead time 2 bulan, maka digeser 2 bulan. Didapatkan offsetting sebagai berikut. Untuk jumlah nettingnya sendiri yaitu 138 jumlah dari kebutuhan bersih. Lalu untuk komponen C, kondisi bahan baku C ini pencarian nilai loadingnya menggunakan load for load dengan lead time 1. Dengan lead time 1 bulan. Nah, kebutuhan kotor ini didapatkan dari offsetting D tadi. Kita lihat. Nah, berikut. Nah, maka didapatkan angka sebagai berikut. Lalu untuk jadwal penerimaan persediaan sudah diketahui angkanya. Lalu untuk persediaan di tangan juga. Nah, untuk kebutuhan bersih ini didapatkan angka sebagai berikut berdasarkan selisih antara kebutuhan kotor dan kondisi persediaan. Lalu ditentukan ukuran untuk ditentukan loadingnya. Nah, untuk loading ini sama dengan kebutuhan bersih karena menggunakan metode load for load. Jadi ukuran lotnya sama dengan kebutuhan bersih di setiap periodenya. Lalu didapatkan angka persediaan sebagai berikut dan ditentukan offsettingnya dengan lead time 1 bulan dari kebutuhan bersih. Dan didapatkan jumlah nettingnya tadi dari total kebutuhan bersih 60. Lalu selanjutnya yaitu untuk komponen A menggunakan EOQ dengan kondisi di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit atau per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ.
lead time 1 bulan. Nah, didapatkan, pertama kita cari dulu. Nah, untuk kebutuhan kotor sendiri, merupakan offsetting C dikali 2. Ini, eee, nih didapatkan, angka sebagai berikut di kebutuhan kotor, komponen A. Lalu untuk jadwal penerimaan dan persediaan, kondisi persediaan, sudah diketahui tadi dan didapatkan, kebutuhan bersih sebagai berikut. Nah, kebutuhan bersih ini kita jumlahkan, jumlah nettingnya, didapatkan angka 63 dan kita masukkan rumus EOQ untuk, mendapatkan, angka loading-nya. Dan, lalu dengan, rumusnya didapatkan angka 10,03, dibulatkan menjadi 10. Lalu, ukuran lot ini, didapatkan dengan, dikalikan dengan kebutuhan bersih yang dibutuhkan, tadi kan 10. Nah, itu dikalikan, sesuai dengan, apa yang dibutuhkan, di seluruh periode. Nah, eee karena kurang dari, kebutuhan bersih yang di maka, ukuran lot pun dikalikan sampai, cukup kebutuhan bersihnya, persediaannya cukup untuk kebutuhan bersihnya. Maka, didapatkan angka 70 dan didapatkan angka persediaan. Nah, untuk offsetting-nya sendiri merupakan kebutuhan bersih dengan lead time 1 bulan. Baiklah, maka didapatkan kesimpulan dari hasil di atas untuk mendapatkan jawaban dari komponen A, B, dan C, maka komponen D harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk mengerjakan komponen A, B, dan C memerlukan nilai offsetting dari komponen D. Lalu dalam mengerjakan proses MRP ini memerlukan ketelitian yang cukup tinggi karena apabila ada angka yang salah pada awal perhitungan maka akan muncul kesalahan berantai ke angka selanjutnya. Lalu didapatkan pemahaman berupa netting merupakan selisih antara kebutuhan kotor dan keadaan persediaan. Lalu loading merupakan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Lalu offsetting merupakan rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih dan penentuan posisi offsetting ditentukan berdasarkan lead time tertentu dan lead time adalah jeda untuk waktu dari barang dipesan. Lalu explosion sendiri merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.